Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Fitriani Siregar, SPD. Saya salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 20 Sipirot. Saat ini, saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 20 Sipirot. Sekian perkenalan singkat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan nafi'a. Rabbana taqabbal du'a wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta teacher. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, mantap. Alhamdulillah ya, masih semangat. Oke, bahagia hari ini? Alhamdulillah ya. Untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Silahkan dipimpin dulu Mariska. Silakan menjadikan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, untuk kehadiran kita hari ini bagaimana nak? Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, alhamdulillah ya, untuk kehadiran ini harus tetap kita pertahankan ya nak ya. Ya, oke. Kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Struktur dan kaidah pembahasan selama. Iya. Struktur dan kaidah pembahasan dari teks rekaman. Iya. Yang masih ingat strukturnya siapa? Coba diangkat tangannya. Siapa yang mau menjawab? Iya, Maria. Struktur teks drama ada tiga. Yang pertama pendahuluan atau tesis, itu berisi tentang isu, permasalahan, dan pengetahuan umum tertulis. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, itu berisi pendapat-pendapat dan fakta-fakta. Dan yang terakhir, penutup atau penegasan ulang, berisi kesimpulan dan konklusi. Iya. Jadi untuk struktur itu ada tiga. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang berisi tentang apa tadi? Isu atau permasalahan dan pandangan umum. Kemudian struktur yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Yang ketiga ada penutup.
yang berisi tentang penegasan ulang. Ya, itu untuk struktur. Jadi bagaimana untuk kaidah kebahasaan? Siapa yang masih ingat nak untuk kaidah kebahasaan? Ada berapa? 5. Iya, ada 5 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Siapa kira-kira yang bisa memaparkan sedikit mengenai kaidah kebahasaan? Siapa? Ayu, bisa nak? Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak. Terus yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga menggunakan kata-kata pendukung hubungan, argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat menggunakan kata-kata kerja mental seperti kayak diharapkan, memperlihatkan, memperkirakan. Dan terakhir ada menggunakan kata-kata persuasi, yaitu kata-kata ajakan. Iya, jadi ada 5 ya tadi. Ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, yang kedua menggunakan kata ganti iya, orang kedua iya. Kemudian apa lagi? Iya, menggunakan kata-kata teknis. Apa lagi? Iya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang terakhir apa? Iya, menggunakan kata kerja mental. Iya, itu dia materi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ya, sekarang Ibu tanyakan kembali dulu sebelum kita lanjutkan materi kita selanjutnya mengenai sebenarnya ini mengkonstruksi teks ceramah ya. Jadi kalian nanti di sini akan menulis teks ceramah. Ya. Tapi Ibu tanya dulu, apakah di sini sudah ada yang pernah menulis teks ceramah sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Iya, Christian sudah pernah nak? Sudah? Kapan itu? Waktu SMP. Oke, kemudian tulisannya dibacakan di mana? Di mimbar sekolah waktu baca. Iya, mimbar sekolah ketika upacara. Iya, oke. Itu istilahnya sudah menjadi apa namanya? Bibit awal ya untuk kalian. Jadi Ibu rasa masing-masing di sini walaupun belum pernah menulis itu istilahnya sudah pernah atau sering mendengarkan ceramah. Jadi kalian ingat kembali ceramah itu ada 2 ya, ada ceramah umum dan ada ceramah khusus. Kalau dia umum itu istilahnya kalau kita kaitkan dengan halayak yang akan mendengarkan itu tidak ada kekhususan. Berarti itu untukku. Oke. Jadi Ibu tanyakan kembali dulu, apa kira-kira manfaat yang bisa kita ambil ketika kita menulis ceramah? Apa kira-kira? Wawasan kita jadi tambah, Bu. Apa? Wawasan kita jadi Iya, wawasan kita jadi bertambah. Apa lagi? Menambah kemampuan public speaking. Iya, menambah kemampuan public speaking. Iya. Menambah kepercayaan diri. Benar sekali. Apa lagi? Itu sebagai kita penulis dan kita katakan sebagai penceramah. Jadi manfaat untuk orang lain bagaimana? Kalau kita mendengarkan ceramah, apa kira-kira manfaatnya? menggugah hati, Bu. Iya, jadi istilahnya bisa menggugah hati para pendengar. Apa lagi? Menambah wawasan, menambah informasi. Apa lagi nak kira-kira manfaatnya? Ada lagi kira-kira manfaat yang lain? Ada lagi kira-kira? Sebenarnya masih banyak sekali ya, masih banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil baik bagi diri kita ataupun diri orang lain dalam mendengarkan ceramah ataupun menuliskan atau membacakan ceramah. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, ya, Madeska tolong dipimpin dulu, kita lakukan dulu ice breaking supaya kita lebih semangat
Bisa Mbak Des dipimpin? Oke, silakan Mbak Des. Nilai vokal O, I, U, E. Bilang ya, nanti O kemarin itu aja kan ditunjuk. 1, 2, 3, ya. Fokus ya, fokus dan konsentrasi. Diulang ya. 1, 2, 3, ya. Ya, terima kasih Mbak Des yang telah memimpin STG kita pada hari ini ya. Ya, kita akan masuk ke materi kita berikutnya, yaitu KD 46 ya. Konstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan meletakkan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Adapun indikator pencapaian kompetensi 461 merumuskan kerangka teks ceramah berdasarkan kelengkapan struktur dan perbahasaannya. 462 menciptakan teks ceramah berdasarkan kerangka yang telah ditulis dengan struktur dan kebahasaannya yang lengkap. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu 1. Merumuskan kerangka teks ceramah berdasarkan kelengkapan struktur dan kebahasaannya secara berkelompok dengan tepat dan penuh tanggung jawab. 2. Menciptakan teks ceramah berdasarkan kerangka teks yang telah ditulis dengan struktur dan kebahasaannya yang lengkap secara berkelompok dengan benar dan percaya diri. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, ini dia sebelum kita lanjutkan ya. Silakan kalian simak video ini. Silakan disimak sambil menyimak. Coba kalian simak apa kira-kira informasi yang bisa kalian ambil dari video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wa al-kitabah lil qira'ah wa al-qira'ah lil maghribah wa al-maghribah lil ibadah wa al-ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan yang tak ketinggalan hadirin wal hadirat rahimah. Kalau kita lihat dari video yang sudah kalian saksikan, ini merupakan video dari kakak kelas kalian yang sudah mengikuti lomba ya. Oke, bagaimana video ini? Apakah menarik? Menarik sekali ya. Jadi mudah-mudahan di video ini bisa kalian jadikan acuan untuk kalian menulis ceramah ataupun berceramah ya. Jadi kalau kita lihat dari segi isinya, apa tadi isinya? Iya, ubah insecure menjadi bersyukur. Iya, apa informasi yang kalian dapatkan dari video ini? Siapa yang bisa? Apa yang bisa kalian petik informasi yang disampaikan dalam video ceramah tersebut?
Siapa yang di sana? Ya, Marian. Kita harus selalu bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, karena setiap orang sudah diberikan Allah kelebihannya masing-masing. Berarti kita harus lebih memperbanyak rasa bersyukur. Jadi, atau ada lagi? Ada lagi yang bisa kalian ambil dari video ini? Ada lagi? Intinya kita itu tidak boleh dalam kehidupan ini kita tidak boleh melihat ke atas. Boleh melihat ke atas, tapi menjadikannya lebih melihat ke bawah untuk bersyukur. Iya, jadi sebenarnya masih banyak sekali informasi yang sudah sama-sama kita dengar dari video ceramah tadi. Ya, oke, kita lanjutkan materi kita pertemuan kali ini untuk itu menulis ceramah, ya. Bu rasa masing-masing sudah membaca bukunya tadi malam, ya. Jadi kalian sudah tahu apa langkah-langkah dalam menulis ceramah. Siapa yang tahu nggak langkah-langkah dalam menulis ceramah itu apa yang pertama? Ya, ya. Bukan topik, Bu. Iya, langkah yang pertama dalam menulis ceramah adalah menentukan topik. Iya, jadi topik ini bisa kita ambil ya, misalnya dari keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat halayak, biografi tokoh terkenal dan sebagainya. Jadi banyak sekali topik-topik yang kita bisa kita angkat. Intinya kalau dalam pengambilan topik, misalnya kita mau mengisi sebuah acara, jadi harus kita lihat dulu kira-kira ini acara apa, ya. Lalu kita sesuaikan topiknya. Akan menulis teks ceramah. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama, siapa yang bisa mengulangi? Siapa yang bisa mengulangi? Nah, keempat langkah dari teks ceramah ini. Langkah teks ceramah. Siapa yang bisa mengulangi? Ya, Maris, berdiri. Yang pertama, menentukan topik. Topiknya dapat diambil dari misalnya pengalaman pribadi, hobi, masalah keagamaan, ataupun problem, ataupun biografi tokoh terkenal. Yang kedua itu ada merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu ada 2, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Yang ketiga ada menyusun ceramah. Kerangka ceramah memiliki ciri-ciri yaitu jadi itu dia materinya. Kemudian ibu akan membagikan, ya. Ibu akan mengirimkan LKPD yang akan menjadi tugas kalian di pertemuan hari ini, ya. Silakan dibuka gawai atau laptop masing-masing kelompok, cek kembali classroom masing-masing. Di situ sudah ada ibu share LKPD yang akan kalian kerjakan pada kegiatan kita hari ini. Silakan dicek ya, Nanya. Ada kan? Ada? Iya, ada. Oke. Jadi di situ sudah ada petunjuknya apa yang mau kalian kerjakan. Jadi tugas kalian di sini adalah membuat proyek menulis ceramah. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit, ya. Ibu beri waktu 20 menit karena di pertemuan kemarin ibu juga sudah menyampaikan kepada kalian untuk mencari topik-topik yang akan kalian angkat dan kalian tulis di pertemuan ini, ya. Oke, silakan Pak, dikerjakan.
Kalau misalnya ada masalah, ditanyakan ke ibu ya. Rasa langsung saja kita presentasikan ya. Udah bisa kan? Sudah? Oke, siapa kelompok berapa yang bersedia tampil duluan? Oke, setelah teman kalian nanti, ketika teman kalian tampil, ya, boleh kalian nilai kelompok ya, lain sesuai dengan rubrik yang ibu berikan. Ini satu kelompok ya. Oke, mengapa? Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menghafal akan mempresentasikan teks ceramah yang berjudul Bahayanya Narkoba. Kepada Soleh kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat bertangga salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Narkoba adalah suatu zat kimia berbahaya yang penggunanya dilarang oleh pemerintah dunia. Di dunia medis, narkoba sering digunakan untuk operasi dan pembedahan. Masyarakat sering menggunakan narkoba secara ilegal. Mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang yang sudah lansia pun masih sering menggunakan narkoba. Pengedar sering mengedarkan narkoba dengan berbagai bentuk, mulai dari obat-obatan, minuman, bahkan jaringan anak-anak pun sering juga ditambahkan narkoba ke dalamnya. Seperti yang kita tahu, jika seseorang terdapat menggunakan narkoba secara ilegal, maka dia akan mendapatkan sanksi seperti penjara dan direhabilitasi selama beberapa tahun, didenda dan banyak sanksi lainnya. Menggunakan narkoba juga berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satu dampaknya adalah bisa menyebabkan orang kekurangan gizi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk menghindari dampak dan sanksi tersebut, kita bisa menghindari narkoba dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak akan terpikirkan untuk mencoba narkoba dan hal-hal lainnya. Yang kedua, menghabiskan waktu bersama keluarga. Jika kita sering menghabiskan waktu bersama keluarga, kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal buruk dan tidak akan pernah terpikirkan untuk mencoba hal-hal buruk tersebut. Yang ketiga, menghindari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas bukan berarti kita tidak boleh bergaul secara bebas, tetapi kita harus bergaul dengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam yang buruk-buruk itu. Jika kita sudah bisa melakukan hal-hal tersebut, kita pasti bisa menghindari penggunaan narkoba, dan kita pasti bisa terhindar dari sanksi-sanksi tersebut. Marilah kita jaga tubuh kita agar cita-cita kita tercapai di masa depan nanti. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan atau saran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang membuat kalian termotivasi membuat ceramah tersebut? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok Istemporan. Saya termotivasi dari berita-berita di luar karena banyak remaja-remaja di usia-usia seperti kita ini yang sering menggunakan narkoba dan masa depannya itu sudah pasti tidak tercapai lagi karena dia sudah sering menggunakannya. Dan dia juga banyak juga remaja-remaja yang sudah menggunakan narkoba tetapi menolak untuk melakukan rehabilitasi.
Jadi tubuhnya sudah pasti rusak dan dia pasti sudah kecanduan. Jadi saya mau menceramainya agar teman-teman sekalian terhindar dari penggunaan narkoba. Ada lagi yang ingin bertanya? Tanggapan kepada kelompok menghafal. Menurut saya topik ceramah yang diambil dari kelompok menghafal sangatlah bagus. Kita jadi tahu bahwa narkoba memang sangat berbahaya bagi kehidupan dan juga hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari narkoba itu bagus agar kita tidak berpikir untuk mencoba narkoba. Topik yang kalian bacakan sangat bermanfaat. Terima kasih kepada kelompok naskah. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya topik yang diangkat. Untuk selanjutnya kelompok naskah silakan. Untuk kelompok ekstrapolar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung ke topik. Kami dari kelompok ekstrapolar akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ceramah yang berjudul kebahagiaan untuk debat kesehatan. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan nafas kehidupan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Berdirinya saya di sini yaitu untuk membacakan sebuah teks ceramah yang berjudul kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika engkau berhasil mencapai tujuanmu, ketika engkau merasa hidupmu senang, ketika engkau berhasil menghadapi masalahmu, dan ketika engkau menemukan uang di satu jalan yang sudah kamu tidak kau pakai. Terdengar sederhana, namun kenapa banyak orang yang masih belum menemukan kebahagiaan? Apa karena utangnya makin banyak? Apa karena ia tidak menemukan uang? Ya, itu semua benar. Itu karena faktor ketidakbahagiaan lebih banyak dari faktor kebahagiaan. Kebahagiaan dicapai setelah menyelesaikan sebuah proses, dan proses ini merupakan ketidakbahagiaan itu sendiri. Di proses inilah banyak orang yang menyerah karena tidak sanggup, makanya banyak orang yang tidak menemukan kebahagiaannya. Di zaman sekarang ini, faktor kebahagiaan terbesar menurut saya ada 3, yaitu keluarga, kesehatan, dan harta. Pertama, keluarga. Hal yang selalu diucapkan oleh sebagian besar orang untuk dibahagiakan. Apakah demikian? Ya, pasti. Ketika keluarga kita bahagia, kita juga akan bahagia. Itu karena keluarga adalah faktor pendukung terbesar untuk mencapai kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu, seseorang akan terikat secara emosional yang sangat dalam dengan keluarga. Itulah mengapa keluarga itu penting bagi seseorang. Kedua, kesehatan. Kesehatan berhubungan erat dengan kedua faktor lainnya. Kesehatan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat seseorang bahagia. Misalkan seseorang lumpuh berharap mendaki gunung dengan kakinya sendiri. Ya, Anda tahu sendiri. Terakhir, harta. Banyak orang mengatakan harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Banyak orang mengatakan, lihat itu, dia punya banyak harta tapi dia tidak bahagia. Cukup realistis saja. Orang berharta saja kebahagiaannya belum terjamin, apalagi orang yang tak berkecukupan. Zaman sekarang ini tidak ada yang gratis. Makanan harus dibeli, pakaian harus dibeli, tempat tinggal juga harus dibeli untuk mendapatkan kenyamanan. Apa mungkin para musuh lapar dan gelandangan di jalanan bisa bahagia? Tentu saja mungkin, tetapi hal itu adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan. Intinya, kebahagiaan adalah hal yang sederhana jika seseorang berhasil menyelesaikan prosesnya dan mendapat apa yang ia inginkan. Kebahagiaan itu tidak didapat secara adil, jadi pastikan kau mendapatkan kebahagiaan sendiri. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai tanggapan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok menghafal ingin bertanya, kenapa Anda memilih topik kebahagiaan tersebut? Apakah Anda sudah bahagia? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan langsung menjawab pertanyaan. Saya membuat topik kebahagiaan itu karena saya tidak pernah bahagia. Saya mencari kebahagiaan. Mengenai pertanyaan silakan untuk kelompok naskah, silakan. Saya dari kelompok
kelompok ekstemporan. Menurut saya, topik yang diangkat dari kelompok ekstemporan sangat memotivasi. Ini salah satu ceramah rekreatif yang begitu menghibur pendengar. Terima kasih atas sarannya. Jika teman-teman ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami silakan. Jika tidak ada, kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu lihat ya, kalau Ibu lihat dan sudah sama-sama kita saksikan ya, teks ceramah yang masing-masing kalian tulis itu masing-masing mempunyai ciri khas ya, masing-masing mempunyai ciri khas baik dari segi penyampaian ataupun dari segi penulisan. Tapi menurut Ibu memang sangat topiknya yang kalian angkat ini merupakan topik yang sangat bagus dan cocok untuk kalian ya atau untuk kita semua ya. Tapi di antara yang kelompok yang terbaik pada pertemuan kita hari ini adalah kelompok ekstemporan. Kelompok yang lainnya jangan berkecil hati, agar ini kita masih tahap belajar ya, belajar dan terus belajar. Jadi dari sini jangan sampai di sini saja dan di tulisan kalian, kembangkan lagi tulisan-tulisan yang lain, ambil topik-topik yang lebih menarik, dan mudah-mudahan nanti di antara kita ini ada yang menjadi penceramah ke depannya, enak ya? Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan untuk sebelumnya mana tadi rubrik penilaian yang diberikan ke kalian, coba dikumpulkan dulu. Ya, masing-masing udah dinilai tadi ya. Oke. Jadi sekarang silakan buka kembali gawai kalian masing-masing ataupun laptop kalian. Sekarang coba jawab evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di Classroom ya. Cek masing-masing ya. Yang sudah Ibu kirimkan di Classroom. Ada kan? Sudah terbuka semua? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ada 5 pertanyaan di sana yang mencakup materi kita ya. Kepala Sudah? Oke, sudah selesai? Ya, Ibu cek kembali di Classroom kita ya, bahwa masih 15 orang yang mengirim ya, masih 15 orang, berarti ada yang belum. Oke, sudah masuk semua jawabannya. Oke, yang benar semua tadi siapa? Yang benar semua? Wah, udah 90% ini. Yang salah satu? Oh, cuma 2 orang ya. Ingat, nggak masalah ya. Itu kan sudah 95% lah ya. 95% berarti kalian sudah bisa memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Iya, oke. Itu untuk evaluasi. Sekarang Ibu tanyakan kembali dulu ya untuk merefleksikan pelajaran kita pada hari ini. Masih tetap semangat kan? Ya, masih. Jadi Ibu tanyakan kembali dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Iya, pada hari ini adalah menulis ceramah. Iya, jadi apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian sukai semuanya atau ada bagian yang tidak kalian sukai? Suka semuanya. Alhamdulillah ya. Kemudian ada nggak kira-kira yang belum kalian pahami? Tidak.
Iya, jadi istilahnya tadi sudah terjawab dari evaluasi bahwa hampir 100% kalian sudah bisa menjawab soal yang diberikan. Ya. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa nak? Mariam bisa? Ya, Jadi kesimpulannya kita belajar cara penulisan ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Topiknya bisa diambil dari pengalaman pribadi, hobi, pelajaran di sekolah, dan lain-lain. Terus yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu ada dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. ya, oke. Itu bisa jadi kesimpulan. Atau ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, jadi sebagai tambahan dari Ibu, menurut Ibu pembelajaran kali ini sangat menyenangkan ya, dan sangat bermanfaat, baik itu dari langkah-langkah kita dalam menulis. Jadi kedepannya Ibu harapkan bisa kalian termotivasi baik dari video yang sudah kita tampilkan tadi ya, termotivasi dari kakak kelas kalian, dan yang Ibu harapkan jangan tulisan kalian jangan sampai di sini. Ya, teruslah berlatih ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, silakan kalian simak video motivasi yang akan Ibu tampilkan ya. Silakan disimak ya, Nak ya. Kisah sebuah jam. Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" Oke, itu tadi salah satu video motivasi ya, yang kalau sudah dikatakan motivasi, mudah-mudahan bisa memotivasi kita ya. Tadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, apa nak? Yang kecil bila dilakukan secara terus juga bisa melakukan perubahan. Iya, betul sekali. Atau sebaliknya ya, kita jangan menganggap sesuatu hal itu menjadi sebuah masalah. Seharusnya kita jalani, ya kan? Sudah kita jalani supaya kita bisa menghadapinya. Jangan kita pikirkan di awal, tapi jalani dengan ikhlas. Ya, itu motivasi yang bisa kita ambil dari video ini. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, silakan ketua kelas saja dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. After finish our lesson today, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.